Puji Tuhan, selamat malam hari ini, hari Jumat, kali yang pertama Rayon Elim, kita akan adakan ibadah online. Dan saya percaya jemaat yang ada di rumah masing-masing boleh mengikuti kegiatan ibadah Rayon. Puji Tuhan, kita akan segera mulaikan ibadah kita dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil di dalam anak-Mu Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan, dengan penuh sukacita kami datang lagi kepadamu. Kami rindu memuji dan mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, kalau kami boleh melewati hari-hari yang kami sudah jalani, kami boleh menikmati berkat-Mu, pertolongan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Di masa-masa yang sukar dan sulit ini, Tuhan, kami boleh aminkan Engkau selalu menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan buka dan alaskan ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Dan puji Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Pujian yang pertama, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan Kasih setia Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari. Besarlah kesetiaan Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besarlah kesetiaan Tuhan. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti-Nya. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti-Nya. Yesus Juru Selamat, penolong
Mari kita mau pusatkan perhatian kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan kita akan nyanyi satu pujian, Tuhan Yesus setia. Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh nikmati pertolongan dan perlindungan Tuhan yang selalu kami andalkan dan harapkan dalam hidup. Terpujilah Engkau. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Nya. Tuhan tolong kami supaya hati kami terbuka untuk menerima, bahkan ada hal-hal yang belum dapat kami pahami atau belum kami dapat mengerti, tetapi kami percaya firman Tuhan itu benar dan tidak pernah tidak terlaksana. Terpujilah Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Sempurnakan dalam permohonan hamba-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai ayat 17. Maka aku melihat anak domba itu membuka kitab yang pertama dari meterai meterai itu, dan aku mendengar satu dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, datang dan lihat. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika dia membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, datang dan lihat. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, datang dan lihat. Dan aku melihat sungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar
dan 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, datang dan lihat. Dan aku melihat sungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberi kuasa atas seberapa dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dan binatang-binatang buas yang dibunuh. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah, oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dan suara nyaring katanya, berapa lama lagi ya Tuhan yang kudus dan benar, sampai Engkau menghakimi dan membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka beristirahat sedikit waktu lagi sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Dan aku melihat ketika dia itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan mataharinya dihitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan terjun bagaikan pohon ara, mengukar buahnya yang mentah apabila dia goncang angin yang kencana. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-besar, serta perwira-perwira dan orang kaya, serta orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi dalam gua dan celah-celah batu di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadapnya, terhadap wajah dia yang duduk di atas tahta dan terhadap anak domba itu. Hari besar murkanya sudah tiba, dan siapakah yang mampu berdiri? Saudara-saudara, saya hanya akan membacakan pasal ini. Sebenarnya kalau mau kita berkhotbah dengan baik, maka ini harus paling tidak 2 atau 3 kali dikhotbahkan dengan rentang waktu sekitar 45 menit. Tetapi saudara-saudara, biarlah apa yang dapat saya pergunakan kesempatan untuk membacakan firman Allah ini, dan mari kita percaya bahwa ini sedang terjadi. Kuda putih adalah lambang dari pekerjaan Roh Kudus, dan kuda merah adalah lambang dari dicabutnya damai sejahtera. Saudara-saudara, maka orang akan saling membunuh, padanya dikarenakan sebelah pedang yang besar, dan lambang kuda yang kuda ketiga adalah seekor kuda yang membawa timbangan, dan kuda hitam yang bernama Maut itu. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Ayat 6 berkata, aku mendengar seperti ada suara di tengah keempat makhluk berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya saudara-saudara, kita mencari satu hari untuk dimakan satu hari. Luar biasa itu. Dan kalau kita mengalami kondisi virus corona ini, maka kita tidak bisa mencari. Dan saya bisa membayangkan betapa beratnya hidup kita semua yang dengan keadaan seperti ini. Dan ketika anak domba itu muka menterikan 4, aku mendengar suatu suara yang berbunyi berkata, datang dan lihat. Dan aku melihat sungguhnya seekor kuda hijau kuning, orang yang bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya, dan pada mereka diberi kuasa atas 1/4 dari bumi, membunuh dengan pedang dan kelaparan dan sampar dan binatang-binatang buas di bumi. Ingat baik-baik saudara-saudara, membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar, ini termasuk bencana yang sudah ditulis oleh Alkitab. Tapi mari kita berdoa berpuasa supaya Tuhan melepaskan kita dari bahaya ini.
dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara-saudara, saya percaya firman Allah walaupun sukar dimengerti pasti terjadi dan akan terjadi. Dan ketika anak domba itu buka meterai yang kelima, aku melihat bahwa mezbah jiwa-jiwa mereka telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya Tuhan yang kudus, yang benar, sampai Engkau menghakimi dan membalaskan darah kami pada mereka yang diam di bumi. Saudara-saudara, ini adalah permintaan dari orang-orang yang mati syahid, saudara-saudara. Dan saya percaya kalau Alkitab berkata mereka ada di bawah mezbah di sorga, saudara-saudara, itu suatu tempat yang luar biasa. Dan mereka bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi kah ya Tuhan yang kudus dan benar, sampai Engkau menghakimi dan membalaskan darah kami pada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberi selai di bawah putih, dan pada mereka dikatakan bahwa mereka beristirahat sedikit waktu lagi, segenap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka akan dibunuh sama seperti mereka. Saudara-saudara, inilah kondisi yang sedang terjadi. Masih ada lagi saudara-saudara, kawan-kawan pelayannya akan dibunuh mati seperti mereka. Dan aku melihat ketika dia membuka meterai yang ke-6, sungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari jadi hitam bagian karung rambut, dan bulan jadi merah seluruhnya bagikan darah, dan bintang-bintang langit jatuh atas bumi bagikan pohon ara mengukuran buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusut ke langit bagian gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja bumi, pembesar-pembesar, serta perwira-perwira dan orang kaya serta orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka sembunyi ke dalam gua dan celah-celah batu di gunung. Saudara-saudara, mengapa mereka harus bersembunyi? Bukankah mereka boleh bersembunyi di gua yang mereka buat sendiri? Tetapi ingat baik-baik, saudara-saudara, ini adalah gambaran tentang ketakutan manusia akan bahaya atau akan kedatangan Tuhan. Dan mereka berkata kepada gunung dan pada batu-batu itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap wajah dia yang duduk di takhta dan terhadap muka anak domba itu. Dan saudara, dia yang duduk di takhta dan anak domba akan menghakimi bumi, sehingga pasti terjadi hal-hal yang luar biasa. Hari besar murkanya sudah tiba, dan siapa yang mampu berdiri? Saudara-saudara, ketika firman Allah digenapi, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalimat ini akan terlaksana nanti. Hari besar murkanya sudah tiba, dan siapa yang mampu berdiri? Saudara-saudara, itulah sebabnya mari kita yang percaya kepada Dia tetap berpegang pada kebenaran firman Allah. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal kekal. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan dengan demikian kita telah mendengarkan firman Tuhan yang pendek, tapi yang seharusnya harus dijelaskan luar biasa panjangnya. Tapi biarlah saudara-saudara, kita boleh membacanya dan mengimaninya. Karena percaya bukan soal lama atau panjangnya penjelasan, tetapi bagaimana kita percaya kepada apa yang ditulis oleh Alkitab. Terima kasih banyak. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, dan kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita menyanyi pujian Mataku Tertuju Padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan
sebagian daripada firman. Memang firman-Mu dibaca dengan cepat dan uraian ringkas, tetapi hamba percaya Tuhan, apa yang Engkau tulis pasti terlaksana, dan sebahagiannya sedang terlaksana. Dan kami percaya apa yang Tuhan kami dengar memberi kami kekuatan iman, karena ketika penyakit sampar ini datang merajalela, dan Tuhan sudah menulisnya dalam Alkitab, tapi kami berdoa, Tuhan tolong kami sehingga kami boleh dilepaskan darinya. Terpujilah Engkau. Kami percaya Tuhan sudah dengar doa kami, dan kami mau tutup ibadah ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai, dan saya percaya kalau kita mau setia kepada Tuhan, mau mendekatkan diri kita selalu kepada Dia, Dia pasti menolong dan menyertai akan kehidupan kita. Amin.